Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama adalah keutamaan bagi kita untuk menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat di tengah situasi pandemi COVID yang melanda di sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Saudara-saudara peserta pembelajaran yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas topik terkait dengan tren dan isu kasus kesehatan kritis yang dialami pada berbagai sistem tubuh manusia. Diharapkan pada perkuliahan ini nanti Anda terlibat aktif sehingga mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang kita laksanakan pada kali ini. Saudara kalian, tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa setelah terlibat aktif mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Anda mampu pertama mendeskripsikan fakta-fakta tentang tren dan isu. Yang saya maksud di sini adalah menjelaskan apa sungguhnya tren dan apa itu isu. Yang kedua, meningkatkan kepekaan diri dalam mengenali, melihat, dan merasakan kecenderungan-kecenderungan atau tren dan berbagai isu masalah kesehatan penyakit, khususnya kasus kritis pada berbagai sistem tubuh. Selain itu juga diharapkan kemampuan Anda meningkat dalam menganalisis berbagai faktor penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah kesehatan atau kasus atau penyakit kritis yang terjadi pada berbagai sistem tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah Anda juga mampu mengidentifikasi atau menawarkan solusi dalam mengatasi tren dan isu masalah kesehatan kritis yang terjadi pada berbagai sistem tubuh manusia itu sendiri. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Oleh karena itu, maka yang akan kita bahas dalam sesi ini adalah apa itu tren dan isu, kemudian bagaimana mengenali, melihat, dan merasakan tren dan isu masalah kesehatan ini, lalu bagaimana menganalisis berbagai faktor penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tren dan isu yang berkembang. Dan yang terakhir adalah solusinya mengatasi tren dan isu masalah kesehatan atau penyakit yang terjadi. Nah, nanti di akhir akan diberikan bagaimana cara mengenalinya. Dan ada tugas-tugas yang mesti Anda lakukan di akhir perkuliahan sampai kemudian Anda bisa merumuskannya dan menawarkan solusi-solusinya. Oleh karena itu, semua harus terlibat aktif, dilakukan dengan santai saja, dalam suasana yang menyenangkan, sehingga Anda tidak stres dalam melakukan pembelajaran ini. Kami paham bahwa dalam situasi pandemi COVID, mungkin Anda saat ini hampir setiap hari ada di rumah dan mengurangi atau menghindari bepergian keluar rumah apabila tidak sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, situasi ini hendaknya tidak membuat Anda jenuh, dan ini adalah menjadi bagian pembelajaran yang menyenangkan
tidak menimbulkan stres. Ya. Nah, berbagai kendala yang Anda nanti akan hadapi dalam melaksanakan tugas ini kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya dengan kondisi yang menyenangkan, satu dengan yang lain saling memberikan input, asupan, masukan, ya, sehingga kita mendapatkan manfaat dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dari sesi ini. Demikian pengantar, nanti kita akan masuk ke dalam sesi materinya. Awali dulu untuk membahas ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya akan share beberapa slide untuk mengantarkan pembelajaran kita kali ini. Ya. Sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi ini yang mau kita bahas nanti, tren dan isu kasus kritis berbagai sistem tubuh manusia maksudnya ya. Karena kalau Anda menuliskannya di browsing, di search gitu berbagai sistem saja, itu bisa yang muncul adalah pada hewan ya gitu. Jadi kita batasi pada manusia tentu saja yang menjadi objek kajian kita. Nah, tren dan isu kasus kritis ini tentu diharapkan akan didapatkan pengetahuan ya, seperti apa kecenderungan dan isu-isu apa saja yang saat ini atau hingga saat ini terjadi gitu ya. Kita akan bahas dulu supaya tidak confuse ya, apa itu tren dan apa itu isu ya. Nah, tren dalam bahasa Indonesia ditulisnya begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris trend, tadi itu ada di belakangnya. Itu kalau diperhatikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah gaya mutakhir. Gaya mutakhir itu ada gaya yang paling terakhir maksudnya. Seperti apa kondisi yang paling terakhir ya. Kalau dalam bahasa Inggris trend tadi itu sering digunakan dengan berbagai macam makna ya. Jadi kata tren itu dipakai untuk berbagai arti ya. Misalnya ada yang menyebutkan tren adalah the general tendency of a set of data to change ya. Artinya ini kalau para ilmuwan yang membahas tentang global warming, dia menuliskan bahwa tren itu adalah kecenderungan umum seperangkat data, perubahan-perubahan data ya. Misalnya kenaikan suhu global misalnya ya, di global warming gitu. Nah, itu dilihat oleh mereka hari demi hari atau bulan, tahun demi tahun gitu ya. Itu diperhatikan oleh mereka. Efek rumah kaca bagaimana terhadap lingkungan, bagaimana terhadap kondisi lingkungan secara global misalnya ya. Kita pernah mendengar misalnya satu saat mungkin saja pulau-pulau tertentu di beberapa negara termasuk Indonesia itu akan hilang karena efek rumah kaca ini ya, global warming ini. Es mencair di kutub utara selatan misalnya sehingga volume air laut jadi naik ya, dan dataran yang tadinya muncul dengan naiknya volume air laut sehingga tenggelam dataran itu. Nah itu tren mereka maknai sebagai
kecenderungan umum perubahan data-data, ya. Tahun demi tahun mengalami perubahan. Kemudian ada lagi yang menyebutkan kalau ahli ekonomi ya tren itu sering diarahkan kepada bagaimana tren market, arah umum, arah keseluruhan tentang pasar itu, misalnya pasar saham, ya, indeks harga gitu, ya, kan naik turun tuh, ya. Kecenderungannya apakah naik, apakah turun atau naik turun, ya, gitu. Itu kata tren dimaknai begitu. Dapat juga kata tren itu dimaknai sebagai perubahan data yang teratur dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita mengupas tentang tren, berarti yang kita sedang cari sebetulnya adalah bagaimana sih kecenderungan data ini, ya, perubahannya dari waktu ke waktu. Oke, ya. Kemudian kalau penyakit bagaimana? Ya, tren penyakit berarti yang kita maksud adalah perubahan data penyakit yang teratur tuh dari tahun ke tahun. Ya, seperti itu. Penyakit kan banyak, ya. Atau gangguan kesehatan atau kondisi kesehatan itu banyak. Kita bisa nanti kelompok-kelompokkan, ya. Suara saya terdengar ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat tadi itu tren, ya. Jadi kecenderungan perubahan yang teratur, ya, dari waktu ke waktu, perubahan data. Sekarang apa itu isu? Isu orang juga macam-macam tuh, ya, di masyarakat awam maknai isu berbagai macam. Kalau kita baca di surat kabar, apa itu isu juga bermacam-macam, ya. Sering mereka memaknai sebagai desas-desus, gosip, kabar burung, ya, itu. Contoh misalnya, ya, yang memaknainya sebagai desas-desus, gosip, kabar burung, itu kalimat yang sering kita temukan nih di online, news online maupun di televisi, ya, elektronik lain, tulisan-tulisan itu seringnya sebutnya, itu hanya isu saja, gitu. Atau diisukan jadi menteri nih, teks lain dalam surat kabar atau news online tadi, ya. Diskusi diisukan jadi menteri, begini jawaban wali kota Surabaya. Jadi kata isu di situ sering dimaknai desas-desus, gosip, kabar burung, ya, yang belum tentu kebenarannya, ya. Kemudian diisukan dapat catatan merah, calon menteri ini meradang, misalnya gitu. Itu para wartawan membuat judul-judul itu, membuat pembacanya penasaran, ada apa ini, nah, gitu, ya. Lagi-lagi dia menggunakan kata isu. Seringkali isu dimaknai sebagai desas-desus, gosip, kabar burung. Kemudian isu itu tidak benar, dan seterusnya lah. Sehingga kalau kita lihat 4 contoh itu seluruhnya menunjukkan bahwa isu dimaknai sebagai desas-desus, gosip, kabar burung, gitu, ya. Nah, lalu apa sebetulnya isu ini, ya? Kalau kita merujuk pada kamus Collins, ya, ternyata itu tidak ada satupun makna isu yang seperti digambarkan di atas itu, yaitu yang dimaknai desas-desus, gosip, kabar burung. Jadi nggak ada itu di kamus Collins. Lalu seperti apa di kamus Collins itu menjelaskan apa itu isu? Nah, kamus itu, ya, menggunakan kata isu sebagai kata benda itu ada 20 maknanya. Ya, jadi isu dimaknai oleh 20 arti gitu, ya, dalam kata benda. Kemudian dalam kata kerja verb itu ada 7 kata. Ya, misalnya, ya, salah satu diantaranya misalnya
Isu dimaknai dengan pengiriman, penerbitan, pengeluaran, keturunan, topik bahasan. Atau isunya apa ini? Atau topik bahasannya apa? Kira-kira gitu ya. Atau subjek penting yang membutuhkan keputusan. Jadi isu itu adalah sesuatu yang penting yang perlu diambil keputusan. Nah, ya. Atau hasil atau konsekuensi. Ada juga misalnya isunya luka bernanah, alokasi barang dan sebagainya. Tergantunglah siapa yang mengeluarkan atau dalam konteks apa isu itu digunakan. Ya. Yang jelas, jadi tidak ada satupun yang menyiratkan makna desas-desus atau gosip seperti yang banyak ditulis di berbagai media yang sering kita baca itu, ya, dianggap sebagai desas-desus ini yang ada di depan layar Anda ini. Jadi tidak ada yang berkenaan dengan ini dalam kamus Collins ini, ya, gitu. Nah, sekarang tentu saja kasus berkenaan dengan kasus kritis atau masalah kesehatan yang kritis ini banyak, ya, gitu. Nanti kita bisa mencarinya, ya, gitu. Oleh karena itu tugas Anda nanti itu adalah membuat browsing, melakukan browsing, ya, searching terkait dengan tren dan isu ini, ya, dengan cara identifikasi kata kuncinya yang kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan tren dan isu itu, ya. Bisa tren dulu dibuat atau isu gitu, ya, dua kata yang berbeda, kaitkan dengan kasus kritis tadi itu. Kemudian hasilnya apa sih sebetulnya nanti yang kita inginkan? Yang pertama adalah data-data tentang mungkin kejadian atau prevalensi misalnya gitu, ya. Ya, prevalensi dengan insidensi kan dua hal yang berbeda, ya. Nah, jadi coba diidentifikasi nanti. Kemudian penyebabnya, kenapa bisa terjadi tren seperti itu, misalnya kasus penyakit kronik naik, ya, diperkirakan tahun 2025 misalnya ada kenaikan sekian persen kasus penyakit kronik ini gitu, ya. Nanti bisa secara spesifik, kan penyakit kronik kan banyak, ya, mengenai berbagai sistem. Misalnya kalau di sistem kardiovaskuler apa, di sistem endokrin apa, nanti dilihat, ya, tren-tren itu. Lalu setelah kita mendapatkan data-data itu, ya, penyebabnya itu apa? Penyebab ini kan bisa berbagai faktor, ya, itu tidak hanya tunggal. Nah, itu yang harus kita cari. Sebagai contoh nanti akan saya contohkan di belakang, ya. Kemudian solusinya. Solusinya apa gitu, ya? Dalam rangka mengurangi atau mengatasi kecenderungan yang sedang terjadi. Sebagai contoh sekarang, isu COVID-19 itu adalah isu global. Ya, lebih dari 200 negara mengalami COVID-19 ini, termasuk di Indonesia. Coba juga Anda perhatikan trennya tuh, mulai dari awal kejadian, ya, dilaporkan di Wuhan, China sana itu pada akhir 2019 sampai dengan sekarang. Nah, seperti apa tuh? Kan akan didapatkan data-datanya, ya. Kemudian penyebabnya apa?
Kalau penyebab pastinya ya virusnya itu, tapi faktor apa lagi yang berkontribusi terhadap kejadiannya yang begitu meningkat trennya gitu. Mungkin misalnya tidak mematuhi perilaku hidup sehat gitu ya, tidak cuci tangan, kemudian tidak menggunakan pelindung, masker misalnya saat kontak satu dengan yang lain di area-area publik. Nah, seperti itu diidentifikasi. Kemudian solusinya apa? Solusinya contoh misalnya ya dilakukan protokol kesehatan kan gitu. Di berbagai negara WHO sudah mengeluarkan itu panduan-panduan bagaimana mencegah spreading atau penyebaran COVID-19 ini. Ya, termasuk di Indonesia juga membuatnya, mengadopsi dari standar WHO dan mengembangkan sendiri sesuai dengan kebijakan lokal, ya, local wisdom yang ada di Indonesia. Ya, gitu. Nah, ini berimplikasi kebijakan protokol kesehatan ini pada seluruh kehidupan masyarakat, ya, seluruh lapisan masyarakat. Contoh, dulu kita pergi ke mall, pergi ke toko-toko waralaba itu kan tidak pernah disediakan tempat cuci tangan, tidak pernah disediakan hand sanitizer, tapi sekarang hampir semua menyediakannya. Ya, itu adalah solusi-solusi yang ditawarkan atau yang harus dilakukan untuk mengatasi persebarannya. Melarang misalnya bepergian, ya, kalau di tempat Anda ada pandemi sebaiknya tetap di situ, jangan keluar. Kalau di suatu tempat ada pandemi sebaiknya Anda tidak mengunjungi tempat itu. Itu Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkannya sejak ratusan abad yang lalu, ya. Gitu. Jadi sudah ada contoh-contoh bagaimana menangani itu. Contoh-contoh solusi yang ada. Ya. Itulah yang nanti dikerjakan oleh individu. Tugasnya individu ya, bukan tugas kelompok. Gitu. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana pendekatan untuk menyelesaikan tugas ini. Kan kalau penyakit diklasifikasikan itu bisa ada penyakit infeksi gitu kan, penyakit kanker, ada trauma ya kan, ada degeneratif. Ada lagi nggak kira-kira? Coba Anda pikirkan yang lainnya ada lagi nggak klasifikasi ini. Bagaimana cara mencarinya? Ya, cari di browsing aja ya, klasifikasi penyakit ini. Ya. Atau pengelompokan penyakit. Kan infeksi itu macam-macam. Tergantung kalau mau dilihat dari penyebabnya, ada infeksi oleh bakteri, ada oleh virus, ada oleh jamur, ada oleh parasit, ya kan gitu. Dan lain-lain. Kemudian ada kanker, ada trauma, ya. Kemudian ada penyakit degeneratif, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu diidentifikasi dulu ya. Kemudian bisa juga klasifikasi berdasarkan onset atau waktunya itu ada akut, ada kronik gitu kan. Jadi bisa berbagai macam. Ini adalah hanya salah satu pendekatan saja. Anda bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain, tidak perlu mengikuti ini seluruhnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh nih, saya mau contohkan. Contoh ya, contoh penyakit atau kondisi kronik nih.
kita lihat misalnya ternyata dalam sumber hasil pencarian kita itu prevalensi penyakit kronis meningkat 57% sampai tahun 2020. Artinya apa? Bahwa prevalensi penyakit ini terjadi peningkatan dari sebelumnya sampai dengan 2020 itu sebanyak 57%. Berarti separuhnya. Kalau misalnya tahun sebelumnya itu ada kasus 1.000, maka kalau 57% berarti sekitar 1.570-an. 1.570-an karena naik 57%-nya. Ya, gitu. Contoh kasusnya misalnya diabetes. Diabetes berarti pada sistem tubuh. Ya kan, sistem endokrin. Nah, sistem endokrin, gitu ya. Ini kira penyebabnya apa ini? Nah, itu akan sangat banyak sekali nanti, ya. Kenapa kondisi kronis, penyakit kronis ini meningkat sampai 57%? Itu tergantung kita mencari sumber-sumbernya, ya. Ya, misalnya ada yang menyebutnya pertumbuhan orang-orang kelas menengah itu naik. Orang-orang kelas menengah itu artinya orang dengan pendapatan ya yang baik begitu ya, meningkat kelas menengah ya, akan berarti kelas itu ada kelas bawah, menengah, atas gitu ya. Nah, kelas menengah ini meningkat pertumbuhannya. Kok apa kaitannya dengan apa namanya prevalensi yang meningkat 57% ini? Nah, kita bisa analisis ini apa namanya sebab ini. Kenapa pertumbuhan kelas menengah dianggap sebagai ikut menyebabkan meningkatnya penyakit kronis? Contoh misalnya, ternyata pertumbuhan kelas menengah ini, sebut sajalah OKB misalnya, orang kaya baru gitu ya, itu kan ternyata berimplikasi pada gaya hidupnya. Misalnya oleh karena daya belinya cukup baik ya, sehingga dia mungkin di setengah itu juga kesibukannya cukup sibuk, maka kemudian dia dalam mengkonsumsi makanan, ya, dia tinggal pesan saja misalnya makanan fast food misalnya begitu ya, tidak mau repot-repot ya, sehingga yang dikonsumsinya ya jenis makanan fast food itu. Yang kita tahu fast food tentu lebih banyak kadar kolesterol, ya mungkin kalorinya lebih banyak daripada yang karbohidratnya lebih banyak daripada komposisi zat nutrisi lainnya. Nah, perubahan itu akan mendorong kegemukan dan sebagainya, ya. Lalu muncullah risiko penyakit diabetes ini. Kemudian urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk ya, dari mana ke mana. Kalau dari kota ke desa apa namanya? Kalau dari desa ke kota, urbanisasi ya. Oke, jadi perpindahan penduduk ini itu mungkin diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain. Misalnya biasanya kaum urban itu kegiatannya disibukkan oleh kegiatan rutin pekerjaannya sehari-hari ya, sehingga gaya hidupnya lebih kurang banyak gerak begitu kan ya. Kecenderungan sekarang misalnya orang mau menuju ke kantor saja kan itu naik lift, naik eskalator, tidak menggunakan tangga misalnya. Itu sudah mengurangi gerak mereka ya. Bahkan ada yang buka pintu mobilnya aja itu dibukakan oleh
yang orang lain. Tasnya dibawakan oleh orang lain. Jadi itu semua perubahan yang menyebabkan dia menjadi seperti itu, kurang gerak dan sebagainya. Nah, ini semua ikut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kronis tadi itu. Ya. Kalau sudah ditemukan itu, jangan lupa sumbernya dituliskan. Ya. Dari mana itu didapatkan? Nah, contoh diambil aja alamat URL-nya kalau diambil dari browsing atau ya browsing di internet misalnya. Tinggal di copy aja tuh URL-nya, simpan di sini. Ya. Ada satu lagi yang belum lengkap, yaitu solusinya apa. Ya. Jadi Anda nanti tawarkan solusi-solusi di sini. Ya, di kolom sebelahnya ini ada solusi di sini ya. Tolong dibuat nanti. Di sini ada solusi. Oke ya. Gitu. Saya mau contohkan lagi, yang satu lagi supaya lebih konkret. Nah, misalnya kondisi akut ya. Trennya bagaimana? Ada tren global pandemi. Antara lain ada Ebola ya, pernah kita dengar virus Ebola ini, SARS, ya, MERS, H1N1, SARS-CoV-2, ya SARS-CoV-2 ini ya yang sekarang kita kenal dengan COVID-19 ya, di kasusnya mengenai sistem apa ya, kemudian penyebabnya apa, sumbernya dari mana nanti cantumkan, seperti itu ya. Nah, itulah tugas yang harus diselesaikan ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi tugas Anda sekarang adalah mengerjakan ini di jam-jam ini dan sebelum mata kuliah lain masuk ya. Jadi jangan kemudian selesai ini ditinggal ya, nunggu mata kuliah lainnya. Sudah itu gabungnya juga lama sekali. Ini udah 40 menit sendiri nunggu pada masuk ya. Gitu. Jadi tugasnya ini ya jangan lupa ada solusinya ya. Kerjakan seperti ini tuh ya. Penyakit atau kondisi apa kronik misalnya gitu ya. Atau akut, nanti trennya seperti apa. Contoh kasusnya apa. Sistem tubuhnya apa. Penyebabnya apa sih yang menyebabkan tren yang meningkat itu kayak gini nih. Kemudian sumbernya, jangan lupa nih sumbernya. Ya, udah jelas ini? Jelas, Pak. Ya, oke. Sekarang saya mau contohkan bagaimana cara mencarinya. Misalnya kalian cari di sini di dalam browser ya, di website. Itu misalnya trend disease gitu ya. Kan kata kuncinya trend disease tahun segini misalnya. Atau tahun ke depan mungkin 25 gitu ya, 5 tahun ke depan. Nih kayak gini nih. 50 fakta global health situation and trend 1955 2005 itu ya, 2025 ya. Nah, itu dicari seperti itu. Ya. Kalau saya tadi temukan ini misalnya nih. Ini loadingnya lama ya. Nah, ini saya tadi temukan di sini misalnya. Chronic disease and condition are on the rise ya. Jadi mengalami peningkatan. Saya baca di sini ya. Itu misalnya ternyata ditemukan nih bahwa penyakit dan kondisi kronis saat ini meningkat di dunia, ya kan? Populasi
menua dan perubahan pada masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya pembiayaan, termasuk ya yang kemudian kelompok middle class tumbuh, ya, kemudian urbanisasi juga meningkat, lalu orang mengadopsi gaya hidup yang menetap, kurang gerak. Nah, ini semua mendorong obesitas, ya, dan kasus penyakit menjadi naik seperti diabetes, gitu kan? Menurut WHO, ya, ini WHO, chronic disease prevalensi penyakit kronis diperkirakan akan naik 57% sampai dengan tahun 2020. Nah, itu saya ambil dari situ. Jadi, sudah saya ambil nih copy ininya nih, URL-nya nih di atas nih, tahu ya, HTTP atau kadang-kadang tidak ada HTTP, www, atau ininya aja nih, klik kanan, klik ini, copy, lalu simpan di PowerPoint tadi itu, ya. Jadi bukan dari WHO-nya, karena kita ambil sumbernya dari sini, ya, gitu. Kemudian peningkatan lain kondisi kesehatan yaitu global pandemi. Di sini ada SARS dan sebagainya, Ebola tadi itu. Tulis di situ, ya, gitu. Nah, jadi dibaca pelan-pelan, dipahami intisarinya, lalu dibuat tugasnya seperti tadi. Bisa dipahami ya? Nah, silakan sekarang semua peserta mengerjakan tugasnya. Kita akan berakhir kuliah jam berapa? Halo? 11.45, Pak. Jam? 11.45, Pak. Nah, jam 11.45 nanti sekitar jam berapa? Silahkan dikumpulkan dulu tugasnya. Jam 11.45 itu ya, individu tugasnya ya. Itu. Iya, Bapak mohon maaf, saya ingin menanyakan, itu dibuatnya dalam bentuk Word atau PPT yang dibuat kayak tabel Bapak tadi contohkan, Pak? Kayak tabel tadi aja, ya. Oh Kayak iya, baik. PPT tadi, ya. Paham kan? Paham, Pak. Terima kasih. PPT-nya nih saya upload di chat, ya. Silakan diambil. Nanti saya akan absen dulu pagi ini. Ada pertanyaan nggak? Bapak mohon maaf, saya ingin nanya lagi. Untuk tugasnya itu satu orang harus nemuin sistem trennya itu berapa ya, Pak? Minimal. Itu sesuai dengan judulnya, berbagai sistem katanya kan. Berarti berbagai sistem, cari aja nanti sistem ada respirasi, endokrin, persarapan, lain-lain itu. Iya baik, Pak. Ya, tidak usah stres mengikuti ini, santai saja, kan tinggal nyari aja itu. Ya. Tinggal di browsing aja. Nanti saya kirimnya ke email Bapak atau ke WA Bapak ya, Pak? Ke email, jangan ke WA. Ke WA ntar penuh, nggak kebaca. Iya, baik, Pak. Individu ya, tugasnya individu, bukan kelompok. Iya, baik, Pak. Apakah di chatnya masih belum kelihatan juga? Belum, Pak. Belum, Pak.
Kamu pakai handphone apa pakai laptop? Ini karena pada pakai handphone mungkin ya apa namanya nggak kelihatan. Sini udah terkirim pada Sudah. jam 8.20, 3 menit yang lalu. Kemudian saya kirim juga ke WhatsApp-nya Ade Aulia tuh. Iya, sudah Pak. Sudah saya share ke grup materi yang tadi. Ya, oke. Jadi itu dikerjakan. Kemudian kita akan lihat hasilnya ya di dalam email yang nanti akan dikirimkan di akhir atau di jam 11.45 ya. Ini halaman 1 ya, halaman 2 siap-siap. Oke, saya kira cukup ya. Kita akan lihat nanti di jam 11.45 tugasnya tadi ya. Oke, baik. Dikerjakan dengan riang gembira, tidak usah stres. Bisa saling tanya satu dengan yang lain ya. Kalau ada sesuatu yang tidak dimengerti. Semua sudah bisa dipahami kan tugasnya kan sangat mudah. Sudah, Pak. Ya, tinggal mencarinya saja ya di sumber-sumber yang relevan gitu ya. Gunakan sumber-sumber yang kredibel misalnya lembaga-lembaga kesehatan dunia gitu, WHO kalau terkait dengan kesehatan gitu kan. Kemudian mungkin ada lembaga-lembaga lain yang terkait misalnya perhimpunan endokrinologis dan lain sebagainya itu. Jadi pakai itu. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan tugasnya. Kerjakan dengan senang hati ya. Selalu berprinsip bahwa pengetahuan ini kita perlukan ya karena nanti Anda lulus tuh ya itu orang lain pahamnya adalah mereka semua tenaga kesehatan ini tahu apa yang masalah kesehatan yang saya hadapi gitu ya. Jadi oleh karena itu perlu dicari ya paling tidak kita akan tahu trennya sekarang seperti apa, kenapa atau apa penyebabnya kok jadi seperti itu, jadi pada naik gitu kan. Kemudian apa solusinya gitu ya. Sehingga nanti Anda paham kalau bekerja di masyarakat akan tahu oh kalau untuk mengurangi COVID-19 jaga jarak ya, pakai masker, sering cuci tangan, makan makanan yang baik, gizi seimbang gitu kira-kira. Ya, itu perlu disampaikan ke masyarakat ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, ya saya tutup ini ya, Zoom ya. Terima kasih.